Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Mari silakan masuk. Mari silakan duduk, Ibu. Terima kasih, Bu Bidan. Oh iya, ini Bu, silakan ada minum ya. Mungkin Ibunya takut haus. Oh iya, Bu, terima kasih. Iya, Ibu. Maaf merepotkan. Enggak, Ibu, enggak merepotkan. Oh iya, perkenalkan ya, Ibu. Nama saya Bidan Gianti yang sedang bertugas hari ini. Sebelumnya, Ibu dengan Ibu siapa? Oh iya, Bu, saya dengan Ibu Ina. Oke, Ibu Ina. Ibu Ina, ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi begini, Bu. Saya ini memiliki anak usianya 3 bulan. Namanya Budi. Sejak seminggu yang lalu, anak saya itu menolak untuk menyusu langsung pada saya. Sepertinya Budi menolak menyusu pada saya itu karena ASI saya berkurang dan tidak baik. Mungkin disebabkan karena saya bekerja keras dan panas-panasan sepanjang hari. Oh, seperti itu ya, Bu. Lalu sekarang Budi ini minum susunya bagaimana nih, Bu? Jadi Bu, saya itu sudah sebulan bekerja. Nah, kebetulan anak saya itu digantikan dengan dot susu formula sehari bisa 2 sampai 3 botol susu, Bu. Oh, begitu ya. Jadi, sejak sebulan yang lalu ini Budi itu minumnya susu formula, terus menggunakan DOT seperti itu ya, Bu? Iya, Bu. Oke, jadi lalu menurut Ibu ini, Budi ini menolak, menyusu pada Ibu ini karena ASI Ibu ini kurang gitu dan tidak bagus sebab Ibu, bekerja keras gitu dan kepanasan setiap hari seperti itu, Bu? Iya, Bu, saya berpikir seperti itu. Oke, sip. Eee, Ibu, orang tua yang sangat hebat ya, bertanggung jawab walaupun Budi menolak menyusu pada Ibu, lalu Ibu lelah bekerja, tapi Ibu tetap berusaha untuk menyusui Budi gitu saat pulang bekerja ya, hebat. Iya, Bu. Karena itu juga merupakan kewajiban saya menyusui Budi. Iya ya. Jadi begini Bu, mungkin, di sini ini Budi ini mengalami keadaan di mana dia itu menjadi terbiasa menyusu pada menggunakan DOT, Bu. Nah, ini tuh seperti yang Ibu bilang tadi ya, bahwa Budi itu menolak menyusu, sejak seminggu yang lalu. Dan Ibu itu sudah bekerja semenjak 1 bulan yang lalu. Nah, untuk seminggu yang terakhir ini, mungkin Budi ini sudah terlalu nyaman, Bu, menggunakan DOT bayi. Mungkin, karena menggunakan DOT bayi ini tuh, menyusu lewat DOT bayi itu berbeda dengan menyusu, langsung pada puting ibu. Berbedanya itu jadi saat menyusu lewat DOT ini, Budi itu nggak perlu menggunakan tenaga yang besar, nggak perlu menggunakan tenaga yang kuat untuk menyedot susu supaya keluar dari, DOT-nya, Bu. Nah, sedangkan kalau menyusu secara langsung ini, secara langsung lewat puting ibu, Budi itu harus bekerja lebih keras nih, Bu, karena, harus, eee ada kerja otot di pipi, langit-langit, juga gusi, dan lidah Budi yang harus bekerja saat menyusu lewat puting. Nah, jadi, Budi ini juga jadi bingung nih, Bu, eee, apa namanya, puting ibu, yang teksturnya itu berbeda sama DOT yang lebih membuat dia nyaman, seperti itu, Bu. Oh, jadi anak saya tuh menolak menyusui itu karena bingung puting ya, Bu? Karena sudah terbiasa gitu ya menggunakan DOT. Iya, Bu, seperti itu. Nah, anak yang mengalami bingung puting ini, dapat dibantu nih, Bu, dengan memberi susunya itu dengan menggunakan gelas atau mangkuk kecil. Nah, mungkin di sini saya akan melihatkan bagaimana cara menggunakan, gelas kecil nih ya, Bu. Nah, di sini, sebentar ya, Bu, saya bawa dulu, ininya, contohnya. Oke. Di sini mungkin, ada gelas ya, Bu, gelas kecil atau mangkuk kecil, lalu di sini, contohkan ini bayinya nih, Bu, ya. Nah, kita itu bisa memberi minumnya itu dengan cara, menempelkan nih, Bu, gelas atau mangkuknya ke lidahnya ke bibirnya, Bu, sampai lidahnya ini menyentuh, air susunya nih. Nah, kalau kayak gitu, biarkan, apa namanya, lidah Budi nanti ini yang, menyedot air susunya. Jadi jangan
kita yang harus numpahin susu ke mulutnya. Kalau kayak gitu nanti takutnya tersedak, Budinya kaget gitu. Jadi sebisa mungkin biar Budi aja yang menghisap sendiri, yang mencari ASI-nya, yang mencari susunya di mangkok ini. Begitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Iya. Nah, kayak gitu ya, Bu. Eh, Nah, kalau ini tuh bisa juga Bu dengan sering menyusui Budi di malam hari nih dapat mengurangi kebingungan Budi ini Bu terhadap puting loh. Oh, begitu, Bu. Bagaimana caranya, Bu? Iya, jadi Ibu tuh bisa menyusui Budi saat malam hari gitu Bu. Jadi biar apa namanya Budi itu nggak bingung lagi, jadi bakal terbiasa lagi dengan puting Ibu seperti itu. Oh, jadi saya juga harus menyusui anak saya pas saat malam hari ya, Bu? Iya, jadi seperti membiasakan lagi gitu. Kan Ibu mungkin pagi, siang, sore harinya itu bekerja ya, Bu. Nah, Ibu bisa menyusui Budinya saat malam hari gitu. Jadi Budi juga nanti akan terbiasa lagi dengan puting Ibu. Nah, Ibu membuat bayi nyaman selama menyusui juga dapat meningkatkan faktor dedeknya mau terus menyusu, Bu. Nah, kita peragain bareng-bareng ya, Bu, supaya nanti Budi itu nyaman saat menyusui lagi dengan ibu. Nah, ibu boleh megang nih contoh dedek bayinya ya. Ya. Nah, sebelumnya ibu cuci tangan dulu nih ya sebelum apa namanya? Cuci tangan sebelum mulai menyusui Budi. Nah, udah itu ibu itu bisa duduk nih, duduknya itu dengan nyaman ya Bu, posisi punggungnya juga tegak sejajar dengan kursi atau misalnya dengan senderan. Lalu kalau bisa boleh dikasih bantal belakangnya Bu biar nggak pegel gitu ya. Terus ini juga Bu, usahakan kaki juga jangan sampai menggantung ya Bu. Kalau menggantung itu soalnya bisa jadi kitanya itu pegel gitu. Nanti malah ibunya yang kurang nyaman menyusui. Nah, lalu bisa mengeluarkan ASI-nya itu sedikit nih Bu. Kan ini misalnya putingnya ya Bu. Ibu tuh bisa keluarin ASI-nya dulu sedikit. Keluarin lalu di apa namanya? Dibalutin nih ke yang lebih gelap ini nih namanya areola ya Bu sama ke bagian puting ibu biar Budi itu mencium dulu bau asiknya nanti mencari-cari nih mana sumbernya itu bisa memancing gitu ya memancing ibu memancing Budi buat mencari puting ibu. Nah lalu ibu juga bisa menempelkan perut Budi pada perut ibu dengan menggunakan satu tangan satu tangan Budi itu di belakang, lalu satunya lagi di depan. Nah, kepala bayi ibunya itu menghadap ke payudara seperti ini ya Bu. Tapi lihat juga jangan sampai hidungnya tertutup. Ya, seperti itu ya Bu. Nah, terus posisikan juga posisikan juga Budi ini telinga sama lengannya itu satu garis lurus ya Bu. Nah, Ibu bisa memegang payudara Ibu itu dari jari atas dan jari lainnya menopang seperti ini nih, Bu. Yang 4 ini menopang, yang satu lagi di atas. Nah, seperti itu. Nanti setelah Budi sudah apa namanya? Budinya sudah menemukan putingnya, Ibu bisa melepas nih tangan yang Ibu. Jadi nggak usah disanggak terus gitu ya. Nah, nanti ibunya malah jadi pegel. Nah, jadi selama menyusui ini juga ibu itu dapat melihat, menatap bayi ini, kita hubungan berkontak gitu ya, kontak mata, hubungan, biar Budinya juga jangan sampai lupa gitu ya sama ibunya, apalagi ibu bekerja seharian gitu ya. Jadi membangun lagi gitu ya kan karena yang paling dekat dengan Budi ini tuh ibu ya, apalagi ibu sudah mengandungnya 9 bulan, seperti itu. Oh, jadi anak saya tuh menolak menyusu pada saya itu bukan karena ASI saya yang kurang, ya Ya Bu? Bu, ASI itu akan terus diproduksi selama ibu tetap menyusui dan juga tetap mengeluarkan ASI saat ibu bekerja. Oh, jadi saya tuh harus bisa memarah ASI
di tempat kerja ya, Bu. Ya, Supaya berproduksi berarti harus ya, dikeluarkan. ya Ibu. Jadi memerah ASI ini juga dapat jadi bekal untuk Budi nanti ya, untuk adiknya waktu Ibu bekerja. Nah, walaupun Ibu bekerja itu, Budi itu nanti bakal tetap minum ASI, tapi lewatnya dengan cara yang tadi, bisa lewat mangkuk, bisa lewat gelas kecil yang tadi, atau enggak bisa menggunakan sendok ya. Nah, itu tuh apa sebelumnya Ibu sudah bisa memerah ASI belum, Bu? Belum bisa, Bu. Saya baru tahu aja, tapi Oh belum ya, yuk pernah. kita latihan lagi, yuk kita praktikkan lagi kalau begitu ya Bu. Nih, jadi ini di payudaranya ya Bu. Nah, Ibu tuh bisa meletakkan jari di bagian atas payudara dan jari lagi yang kayak tadi pas kalau mau menyusui ya Bu, kayak gini. Iya. Nah, lalu remas Bu bagian payudaranya ini secara perlahan sampai ASI-nya itu menetes atau mengalir lancar. Nah, meremasnya itu jangan di bagian yang hitamnya ya Bu. Kalau bagian yang ininya nanti nyeri, seperis lah kayak gitu ya. Jadi Ibu bisa ini nih mulai dari atasnya. Nah, kayak gini ya Bu. Nah, nanti ini tuh bakal keluar sendiri kalau misalnya emang waktu bekerja gitu, udah waktunya Budi menyusu, pasti air susunya itu bakal keluar, Bu. Nah, terus kalau ASI-nya nggak menetes nih, Bu, atau alirannya melambat, bisa memerasnya tuh di bagian sisinya ya, Ibu. Nah, di bagian sisi ini bisa diperas. Nah, pakai jempol lagi gini aja ya, Bu, pelan-pelan. Nanti juga bakal keluar. Nah, kalau misalnya aliran pada aliran ASI ini berkurangnya secara drastis nih Bu, atau berhenti, nah berarti itu udah selesai Bu. Ibu bisa mengganti di yang kalau misalnya tadi sebelah kanan, berarti sekarang sebelah kiri kayak gitu Bu. Nah, kalau misalnya udah ini ya Bu, ASI-nya itu bisa dimasukin ke plastik khusus untuk ASI, untuk simpan ASI biasanya di dalam freezer. Nah, kalau supaya nggak lupa nih Bu, Ibu tuh bisa memberikan label gitu pada botol atau pada plastiknya itu, catat nih Bu tanggalnya dan juga waktunya biar kita juga tahu mana yang harus lebih didulukan dikasihin ke Budi nanti, seperti itu Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, Budi menolak susu pada saya itu karena bingung puting saya, bukan karena ASI saya yang kurang dan jelek, karena saya bekerja ya, Bu. Iya, 100 buat Ibu. Syukurlah, Bu, ternyata alasannya seperti itu. Iya Jadi Bu. lega. Iya ya. Jadi apakah ada yang belum jelas Bu atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas, Bu Bidan. Sudah cukup, tidak ada yang ditanyakan lagi. Alhamdulillah, kalau sudah cukup ya Bu. Kalau begitu nih, saya mau tahu Bu, untuk kedepannya Ibu akan bagaimana nih menghadapi Budi ini? Nah, iya Bu. Jadi setelah ini saya akan membiasakan lagi Budi untuk menyusu langsung pada saya dan dengan berhenti menggunakan dot. Mungkin tadi dengan yang Ibu sudah jelaskan gitu ya sebelumnya, bisa memberikan susu dengan menggunakan gelas, mangkuk, atau mangkuk. Mungkin di sini juga saya akan memberitahu ibu saya yang membantu mengasuh saya selama saya bekerja, membantu mengasuh anak saya, si Budi, selama saya bekerja itu untuk menggunakan gelas atau sendok atau mangkuk gitu kan. Dengan berhenti dan juga berhenti menggunakan dot. Dan saya juga akan sering menyusui Budi di malam hari secara langsung ya Bu, supaya si Budi ini anak saya juga terbiasa dengan puting saya gitu. Alhamdulillah, 100 ya buat ibunya. Mudah-mudahan setelah Ibu dapat mempraktikkan ini, Ibu juga dapat mempraktikkan kepada Budi ya Bu. Dan mudah-mudahan Budi juga tidak menolak menyusu kepada Ibu lagi ya. Iya Bu, amin. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Bu Bidan. Terima kasih atas penjelasannya. Iya Ibu, sama-sama. Hati-hati di jalan ya Bu. Terima kasih sudah mempercayai saya dan berkunjung di PMB ini. Ya, baik Bu Bidan.
Kalau begitu, sampai jumpa. Ya.